Berikut ini tutorial memperbaiki layout dengan menggunakan software WinKSB, di mana di sini kita sudah sediakan beberapa data, baik di sini beberapa departemen yang akan kita analisis, kemudian ada bentuk layoutnya, kemudian di sini ada kode tiap departemennya, kemudian luas per departemennya, dan total luas terpakai. Kemudian di sini ini merupakan bentuk layoutnya. Ini ada beberapa departemen yang sudah kita warnai. Secara keseluruhan bentuknya seperti ini. Jadi kita akan lakukan perbaikan mana paling optimum dengan biaya yang paling minimum. Jadi ini didasarkan pada biaya dan jarak antar departemen nantinya. Kemudian secara keseluruhan panjangnya tadi 86, kemudian lebarnya 75, sehingga luas totalnya atau luas keseluruhannya 6450, kemudian luas terpakai 2219, sehingga luas yang belum terpakai itu sebesar, kita tinggal kurangkan saja, 4231. Jadi ini merupakan luas secara keseluruhan. Kemudian kita langsung saja buka software WinKSB-nya, yaitu Facility, Location and Layout. Kita pilih Functional Layout, kemudian Objective Creation-nya Minimization, kemudian Problem Title-nya itu Layout. Kita terserah mau dibuat namanya apa. Di sini kita buat layout gudang, kemudian number function departemennya. Itu berapa banyak departemen yang ada, itu kita lihat di sini sebanyak 12 departemen. Langsung kita isi saja 12. Kemudian number of row-nya, berapa panjangnya. Panjangnya itu 86 panjangnya. Namun bisa juga lebih dari 86, tapi ini merupakan panjang kotak yang kita butuhkan, 86. Kemudian dari segi X-nya, kemudian dari Y-nya, kemudian X-nya itu 75 ataupun lebarnya. Kolomnya, number of column 75, langsung kita klik OK. Oh, overflow, berarti ini bermasalah. Jadi ini panjang dan lebarnya itu sangat tidak mencukupi dilakukan analisis menggunakan WinKSB, jadi harus ada kita kurangi. Jadi kita hilangkan di sini 1:2, itu yang genap kita hilangkan 2, 4, 6. Kemudian di lebarnya juga atau di kolomnya kita hilangkan 2, 4. Dengan nilainya genap kita hilangkan biar mudah. Jadi setelah kita hilangkan bentuknya menjadi seperti ini. 45 lebarnya, panjangnya 45 di bagian Y-nya, row-nya 45 dan kolomnya 38. Kita buka lagi WinKSB-nya, kemudian kita isi data yang baru, functional layout, minimization-nya, kemudian kita buat layout gudang. Jumlah departemennya tadi sama 12. Kemudian row-nya di sini sudah berkurang menjadi 45 karena sudah kita bagi 2, yang genap sudah kita hilangkan. Kemudian kolomnya juga yang genap sudah kita hilangkan sehingga nilainya 38. Jadi untuk mengatasi solusi tadi seperti itu, kita hilangkan, kita ubah perbandingannya 1:2. Kita perkecil jadi ukurannya. Jadi ini sudah saya buat X-nya. Jadi untuk menentukan X-nya itu didasarkan kepada X sama Y bagian atas, yaitu seperti di video 2,6 karena dalam WinKSB itu membentuk rectangle atau membentuk persegi. Kemudian 98. Jadi 2,6 sampai 9,8. Jadi penting sekali bentuk layoutnya ini untuk menentukan nilainya. Kemudian kita lihat yang BM tadi seperti itu. Kemudian A-nya itu kita peroleh dari mana?
Oh sorry bukan ini. A-nya itu kita peroleh dari 1 nilai 1,1 kemudian di bagian kanannya paling akhir 3,5. Jadi 1,1 sampai 3,5. Jadi bagian kiri atas sampai ke kanan bawah. Jadi sehingga hasilnya lokasinya seperti itu. Sampai seterusnya, mungkin karena kita butuh waktu yang lama jadi langsung saja beberapa aja tadi kita tunjukkan. Kemudian ini jaraknya. Jarak di dalam layout itu harus kita buat dalam bentuk X terlebih dahulu. Nilai tengahnya harus kita tentukan X. Kita harus ambil nilai tengahnya, jadi kita hubungkan nilai tengah antar departemen. Jadi itulah jarak antar departemen tersebut. Jadi kita asumsikan jaraknya di sini. Tapi untuk mengukur jaraknya seperti ini. Namun nilai jarak itu ini merupakan bentuk layout awalnya. Kemudian BM ke A seperti itu juga, nilai tengah di A kita hubungkan nilai tengah di BM. Semuanya seperti itu. Kemudian nanti kita coba hubungkan misalnya BM ke C. Jadi nilai tengah di BM kita tarik ke nilai tengah di C. Jadi itulah merupakan jarak dari BM ke C. Oke, ini merupakan jarak antar departemen. Untuk mendapatkan jaraknya seperti ini. Nanti kita ukur berapa panjangnya. Kemudian jaraknya ini akan kita isi nanti di formnya. Ini merupakan jarak, ini merupakan frekuensinya berapa kali dalam sebulan dia. Kemudian biaya per meternya 30, sehingga kita peroleh total biayanya untuk BM ke A itu 4.500, kemudian BM ke B 3.500 sampai seterusnya 30.000 untuk C dan seterusnya. Jadi itu merupakan nilai yang kita butuhkan, total biaya dari BM ke C, kemudian dari A ke BM sebaliknya. Jadi makanya bentuk chartnya seperti ini. Karena setelah dari BM ke A, kemudian dari A juga akan kembali ke BM. Jadi itu merupakan biaya yang diperlukan antar departemen. Biaya tersebut diperoleh dari jarak dikali berapa kali, frekuensi berapa kali per bulan dikali dengan biaya per meternya. Itu merupakan data yang kita perlukan dalam software UniKSB untuk melakukan analisis layout, yaitu jarak, kemudian frekuensi, kemudian biaya per meternya, kemudian kita peroleh total biayanya. Selanjutnya bentuk dari layoutnya itu akan kita tentukan berapa X sama Y-nya. Kita isi pertama namanya, kemudian location fixnya kita coba bagian kantor tetap tidak ada perubahan. Selanjutnya kita isi inisial layout in-nya seperti contoh. Seperti yang saya bilang tadi, yaitu untuk mengisi inisial layout in-nya itu bagian kiri atas sampai kanan bawah 2,6 sampai 9,8 untuk bagian BM. Kemudian untuk bagian A 1,1 sampai 3,5. X-nya 1, Y-nya 1, kemudian sampai 3, ya, X-nya 3, Y-nya 3, X-nya 5. Kemudian kita coba isi tadi, ini bentuknya yang bentuk trapesium. 27,35 sampai 37,38, 35,14 sampai 37,38.
Coba kita jalankan. Oh, masih bermasalah, overflow. Jadi panjangnya ini masih bermasalah sebenarnya di 38 sampai 45 tadi. Jadi kita harus perkecil lagi skalanya. Skala layout 1 kita ubah lagi, kita hilangkan yang nilainya genap. 2 kita hilangkan 4. Kemudian bagian kalau apanya ini, row-nya 2-nya kita hilangkan, yang genapnya kita hilangkan, ini 16, kemudian kita hilangkan 17, semuanya kita hilangkan yang genapnya, sehingga bentuknya layout 2 seperti ini setelah kita hilangkan bagian yang genap. Kemudian kita ulangi lagi. Untuk mengatasi masalah seperti tadi, caranya seperti itu. Skalanya kita perkecil, skala layoutnya kita perkecil. Skala layoutnya kita perkecil. Ada dua masalah sebenarnya di dalam WinKSB. Pertama tadi mengenai skala atau karena WinKSB tidak mempunyai kapasitas apabila lebar ataupun panjangnya lebih dari 50, apalagi 100. Ini 12, 23, 19. Kemudian ini merupakan 23 tadi kolomnya, row-nya 23, 19 kolomnya. Kemudian ini location-nya sudah kita peroleh karena untuk menghemat waktu dengan layout 2. Kemudian di sini departemen name-nya sama dengan tadi, BM, A, B, C, D, E, F, G sama seperti yang tadi, tidak ada perubahan. Kemudian di kantor kita coba yes tadi. Kemudian ini inisial layoutnya udah berubah sesuai dengan layout 2. Inisial layout 2 2,4 sampai 5,4 untuk BM, kemudian untuk A 1,1 sampai 2,3. Kemudian kita coba untuk bagian yang berbentuk trapesium 14,19. Untuk ini juga sering terjadi masalah di bagian ini. Kalau mungkin dia berbentuk persegi atau persegi panjang masih mudah kita lakukan, tapi bentuknya misalnya trapesium atau 2 dari persegi atau 2 dari persegi panjang yang berbentuk bukan simetris. Jadi caranya seperti ini. 14,19 2 kali ada pemisah koma spasi. Kita lihat bentuknya apakah sudah sesuai. Oh, sudah berhasil. Ini merupakan yang warna hijau H. H itu bentuknya itu seperti trapesium, dua persegi panjang yang digabung. Jadi ada 2 persegi panjang yang digabung. Cara membuat inisial layoutnya seperti yang saya tunjukkan tadi. Jadi ada 4 titik yang kita gunakan. Kemudian di sini kantor tadi yes. Location fix berarti untuk kantor tetap tidak bisa berubah. Kemudian selanjutnya kita isi bagian inisial layoutnya sesuai dengan yang sudah kita siapkan. Inisial layoutnya sudah kita buat tutorialnya tadi, yaitu bagian kanan atas sampai bagian kiri atas sampai kanan bawah. 2,1 berarti 21 row, 1 itu kolom sampai 28 itu row, 3 itu kolom, kemudian 11 itu row atau Y,
3 itu kolom, 13 itu row, 3 itu kolom, 20 row, 1 itu kolom, 23 row, 7 itu kolom, 18,4 sampai 19,5. Kemudian 20,8 sampai 23,19. Ini merupakan bentuk. Ini tadi trapesium atau dua persegi panjang yang digabungkan. Pemisahnya itu titik koma. Kita buat dulu satu persegi panjang pertama, kemudian dipisahkan dipisahkan koma spasi, baru kita buat koordinat dari persegi panjang kedua. Jadi itu digabung. Oke, sudah di akhir. Sudah selesai semua untuk koordinat tiap-tiap initial location in-nya. Tidak ada yang salah lagi, sudah sama dengan bagian kiri. Yang bagian kiri ini sudah saya sediakan sebelumnya. Kemudian selanjutnya kita isi total biaya. Ada juga kadang yang membuat di sini biaya tidak dikali, langsung saja kadang dikali frekuensi dikali dengan jarak. Namun di sini kita kalikan frekuensi kali dengan jarak kali dengan biaya per meternya, sehingga untuk A KBM itu 4.500, B KBM itu 13.500 sampai seterusnya, F KBM 18.000, G KBM 22.500, H KBM 12.000, I KBM 36.000, J KBM itu 39.000, K KBM 0 karena biaya tidak ada, dan frekuensinya juga tidak ada. Kemudian ini sama kebalikannya, BM ke A 4.500, BM ke B, BM ke C, sampai seterusnya BM ke K nantinya. Ini merupakan chart yang harus kita isi di dalam software WinKSB. Pertama itu tadi koordinat tiap departemen, kemudian selanjutnya biaya dikali dengan frekuensi dikali dengan jarak. Ini kita klik OK, kita jalankan, jangan lupa show the change. Oke. Sudah muncul hasilnya, kita akan coba sesuaikan dengan kondisi realnya apakah sudah sama. Kita coba layout 2 yang sudah kita 2 kali perkecil layout aslinya. Bentuknya seperti ini. Secara keseluruhan sudah sama, A-nya sudah sama, B-nya sudah sama, C-nya belum ada, D-nya sudah sama, K-nya sudah sama, F-nya sudah sama, E-nya sudah sama, G-nya sudah sama, H-nya sudah sama, I sudah sama, J sudah sama. Jadi di sini bagian C-nya belum sama. Jadi kita coba lihat ada kesalahan kayaknya di bagian C. Koordinatnya ini masih salah. Koordinat di bagian C kita lihat di sini 211. Salah ini. Seharusnya ini 11,1. Kemudian bagian kanan bawahnya itu 14,2, 14,3. Berarti di C-nya ini masih salah. Ini 11,1. 11 row-nya, kolomnya 1, kemudian bagian kanannya 14, row-nya, kolomnya itu 3. 14, kolomnya itu 3. Oke.
Oh, masih ada di sini C-nya. C-nya masih masuk ke 3 di bawah D. Oh, masih salah lagi. Seharusnya bagian bawahnya itu 14,2. Nggak sampai 3 sebenarnya. 14,2, 11,1 X Y 11 X1 14 Y X2, sehingga bentuknya seperti ini. Oke, sudah sama. Simulasi kita menggunakan software WinKSB dengan kondisi realnya sudah sama. Cuma skalanya aja yang kita perkecil 2 kali perkecilan skala tadi, karena ada masalah di WinKSB-nya tidak memiliki kemampuan untuk luas yang di atas 50, lebar dan panjang di atas 50. Initial layoutnya, biayanya kita peroleh total cost-nya yaitu sebesar 8.148.472 biayanya. Kemudian kita lakukan iterasi. Ini merupakan iterasi. Kita lihat M-nya sudah berubah. Ada perubahan pergantian departemen. E-nya berubah, G-nya berubah di sini. Kemudian ini kita lihat sama juga, G-nya berubah, E-nya berubah. Hanya ada yang berubah. Jadi ada beberapa di sini yang kita rubah, B-nya juga berubah, di sini A-nya berubah, merupakan perubahan atau change departemennya. Oke, sudah sampai ke finalnya. Jadi untuk mengubah 2 departemen tadi secara final, biayanya itu sebesar di pengubahan 2 departemen sebanyak 8 kali iterasi. Terserah kita mau ngambil iterasi yang keberapa. Namun di dalam software WinKSB secara final layout yang paling kecil biayanya itu pada iterasi 8, total biayanya itu 4.080.729. Jadi merupakan biaya paling minimum di pengubahan 2 departemen. Oke, ini merupakan layout analisisnya. Ini destinasinya. Kemudian ada beberapa yang disediakan di dalam software WinKSB. Yang berikutnya itu bisa kita rubah 3 departemen. Ini merupakan 3 departemen. Inisialnya sama seperti yang tadi, tidak ada perubahan. 8.148.472 sama. Kemudian kita lihat langsung ya, ada beberapa iterasi, terserah kita mengambil iterasi ke berapa dan menggunakannya sesuai dengan kondisi perusahaan yang bisa kita rubah. Walaupun nanti di final biayanya itu belum tentu pilihan utama, karena dalam kondisi nyatanya belum sesuai atau nggak bisa kita rubah dengan kondisi final. Jadi dalam perubahan 3 departemen, bentuk layoutnya seperti ini dan biayanya itu 4.253.379 untuk biaya paling minimum dengan menggunakan 3 perubahan departemen. Tapi terserah kepada kita bentuk layout yang dapat kita gunakan, karena kita rubah sesuai dengan kondisi final belum tentu bisa dengan kondisi realnya di lapangan. Mungkin ada beberapa kendala misalnya. Kemudian kita gunakan perubahan 2 kemudian 3 departemen, merupakan biaya finalnya 4.080.729, hampir sama dengan merubah 2 departemen.
nilai paling minimumnya. Kemudian ada lagi pilihan yang disediakan WinKSB, yaitu merubah 3 departemen selanjutnya lalu 2 departemen. Jadi di sini kita lihat inisialnya sama, inisial layoutnya. Kemudian biaya paling minimumnya itu 3.999.128. Ini merupakan biaya paling minimum atau final layout didapatkan pada iterasi ke-8. Jadi ada beberapa yang disediakan oleh WinKSB. Ini merupakan 2 departemen yang dirubah. Di atas adalah 3 departemen, kemudian yang ini ubah 2 departemen, lalu 3 departemen, kemudian ubah 3 departemen, lalu 2 departemen. Jadi dari keempat option yang disediakan oleh WinKSB, kita lihat biaya paling minimum itu pada pengubahan 3 departemen lalu 2 departemen. Bentuk layoutnya seperti ini. Bentuk layoutnya seperti ini, yaitu kita lihat ada perubahan bagian departemen B, departemen M, departemen A juga ada perubahan, departemen G, departemen H